Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Pertiwi Sukmawati MPD selaku Kepala SDN Tanah Dingin 3. Yang saya hormati Bapak Aim Munawar SPD selaku pengajar praktek PGP Angkatan 7. Yang saya sayangi dan saya banggakan rekan kerja saya Ibu Kuswijayanti SPD serta teman-teman saya yang saya sayangi. Baik, untuk sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di ruangan untuk mengikuti acara ini, kalau kata Bu Yanti Lisa BP ya, Blackpink BP ya. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara untuk hari ini yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Labora Silaban SPD, ketiga pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Habib Maulana SPDI, keempat sambutan pengajar praktek PGP Angkatan 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Aim Munawar SPD, yang kelima sambutan Kepala SDN Tanah Tinggi 03 Ibu Pertiwi Sukmawati MPD, yang keenam pemaparan materi Lisa BP yang akan disampaikan oleh Ibu Kuswijayanti SPD. Yang ketujuh sesi tanya jawab, kedelapan penutup. Baik, untuk memulai acara kita, mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Labora Silaban saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia telah
membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Habib. Kepada Bapak Habib saya persilakan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita di hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi majlisina, Allahumma barik lana fi amrina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata wal quwwata was salamata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga apa yang kita laksanakan di hari ini semoga Engkau berikan keberkahan, semoga Engkau berikan kelancaran, semoga Engkau berikan semuanya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Habib yang sudah mempimpin doa hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan pengajar praktek PGP angkatan 7 Bapak Air Munawar SPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wajib wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tanah Tinggi 03, Ibu Pertiwi MPD, dan Ibu Bapak Wakil Wakilnya lebih delegasi yang keluar, Pak Ibu Kus Hidayati selaku calon penggerak, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini alhamdulillah sudah sampai kepada penyelesaian tahap modul 1 1 4 untuk calon penggerak, yang mana aksi nyatanya harus berbentuk diseminasi. Diseminasi itu yaitu proses pengembasan dari ilmu yang diperoleh, aksi nyatanya ditampilkan di teman-teman guru sekolah. Mudah-mudahan diharapkan sekolah ini ada perubahan, ada aksi nyata untuk selalu berubah. Dan saya jangan lupa, karena dari 03 ini banyak ternyata prestasinya banyak ini, berarti kan ada keberhasilannya. Aksi nyatanya bisa saya rasakan sendiri ya. Kemarin pas perlombaan di P5-nya, di selebrasi pas meeting, ternyata ada siswa saya yang wali kelasnya saya juara di sekolah, juara ngelukis. Dan kemarin judulnya itu gaya hidup berkelanjutan, itu memanfaatkan sampah-sampah bekas bagaimana menjadi sebuah karya seni. Kebetulan yang di saya itu ember dilukis menjadi karya seni yang bagus. Ternyata saya telusuri ternyata alumni SDN 03 Tanah Tinggi, dan muridnya ganti ya gitu ya. Itulah bagaimana anak itu menggali potensinya, yang mana tujuan dari guru penggerak itu kan istilahnya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Nah, mungkin kalau udah tergerak, Bu Yanti udah selesai tahapannya karena udah ikut program CGP, sudah lulus, sudah tahapan sekarang lagi pendidikan. Karena terus terang aja banyak yang berguguran di proses-proses tersebut. Kalau sampai udah tahap ini udah termasuk tahap yang sangat luar biasa. Bergerak ya udah kelihatan kan setelah ikut kegiatan ini bagaimana aktivitas Bu Yanti di sekolah juga. Walaupun sekarang lagi diamanahkan, jadi mengandung lagi, ya mungkin itulah hikmah dari ya banyak bergerak juga mungkin. Dan menggerakkan ini proses sekarang lagi menggerakkan. Mudah-mudahan dengan desiminasi ini kita semua di sini termasuk 03 bisa mengikuti apa yang menjadi budaya positif, aksi nyatanya bisa dirasakan oleh kita semua. Dan ujung-ujungnya sekolah 03 menjadi sekolah yang baik dan siswa-siswanya berhasil dan mencapai tujuan kita, yaitu mendidik anak bangsa kepada arah yang benar. Sekian dari saya sambutannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ayu Munawar yang sudah menyampaikan sambutannya. Ini acaranya desimilasi ya budaya positif kelas 6A ya Bu Yanti ya, SDN Tanah Tinggi 03 melalui Lisa BP. Ya. Jadi tadi ketinggalan yang pertama acaranya. Baik, berikutnya kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala SDN Tanah Tinggi 03, Ibu Pertiwi Sukmawati MPD. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini meskipun pagi hujan lebat ya, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan rencana kegiatan kita ini yang khususnya untuk Bupus Wijayanti yang saya hormati Bapak Ayu Munawar sebagai guru praktek penggerak, yang saya hormati Ibu Kuswijayanti sebagai CGP-nya, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih setelah bisa berkenan hadir berkumpul di sini. Bapak Ibu, dari awal sudah dikatakan bahwa ini adalah kegiatan aksi nyata dari CGP Ibu Kuswijayanti yang dimana temanya adalah Lisa BP, lihat sampah, ambil, buang, dan pilah untuk kelas 6. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui Bu Yanti sudah menjadi CGP dalam proses, bahkan aksi nyata yang lain juga sudah ada Pak. Bu Yanti sudah bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Awalnya sudah mulai ada mendaftar Pak 3 orang dari kami. Ya semoga teman-teman yang mendaftar ini bisa mengikuti jejaknya Bu Yanti. Kami akrabnya manggil Bu Yanti Pak. Nah insya Allah nanti berikutnya akan ada lagi Pak, karena memang banyak potensi namun belum memenuhi syarat. Nah, dengan adanya di sini Bu Yanti ini berarti memang pantas Pak jadi CGP. Makanya yang lulus nih kelihatan sudah Pak potensinya. Nah, saya berharap Lisa BP di kelas 6 ini nanti akan berimbas kepada semua kelas. Jadi mulai dari kegiatan ini bisa diaksinyatakan kepada acara operasi sebut ya Pak ya. Kemudian peduli lingkungan dalam kelas itu bisa. Nanti di sini dari Lisa BP ini lanjut kepada bank sampah. Itu nyambung Bu Yanti. Nah,
di situ. Dimana kita sekarang sedang menggalakkan kalau bisa di sekolah itu zero sampah ya Pak. Nah, jadi bukan artinya apa bisa Bu nggak ada sampah, artinya sampah itu betul-betul ada di tempatnya dan kita pilah nanti dan dimanfaatkan dari barang bekas ini akan menjadi suatu produk yang memiliki seni atau ekonomi yang tinggi ya Pak ya. Nah, terima kasih kepada Bu Yanti khususnya. Semoga programnya ini berjalan lancar dan Bu Yanti terus bisa mengimbaskan semua program-programnya kepada teman-teman khususnya di sekolah kita ini, kalau bisa merambah ke komplek ataupun ke gugus ya Pak ya. Itu harapan kami. Dan yang tadi katakan terakhir menggerakkan ya Pak ya. Nah, namun nih Bapak Ibu sekalian, menggerakkan itu dua arah ya Pak ya. Kalau yang menggerakkannya semangat, terus lawan yang digerakkannya melempem ya Pak, nah, nggak akan terjadi, nggak ada reaksi itu ya, nggak bisa program itu tercapai. Jadi kami harap baik yang menggerakkan maupun yang digerakkan, mari sama-sama bersemangat melakukan program-program itu bukan untuk Bu Yanti sendiri, tapi adalah untuk sekolah ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon kelanjutannya kami Ibu mengharapkan dari teman-teman semua imbasan dari Bu Yanti ini bisa dipakai untuk dilaksanakan, direalisasikan dalam KBM, sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan mencetak prestasi yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Tidak bijak kalau saya terlalu panjang lebar. Kalau dia suruh bicara sebenarnya kuat-kuat aja Pak. Namun yang mendengarkannya nanti ngantuk. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau ada ucapan atau perilaku kami yang kurang menyenangkan, terutama kepada Bapak. Kondisi kita memang seperti ini, tidak ada punya ruangan khusus yang untuk kita pakai. Sekali lagi mohon maaf dan pengertiannya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Pertiwi Sukmawati yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, kita langsung ke acara inti saja ya Bu Yanti, yaitu pemaparan materi LISA BP yang akan disampaikan oleh Ibu Puswijayanti SPD. Kepada Ibu Puswijayanti SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pertiwi Sukmawati selaku Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 03, yang saya hormati Bapak Ain Munawar selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 3, angkatan 7, yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik guru agama, guru olahraga dan guru kelas, serta operator dari SDN Tanah Tinggi 03 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ain Munawar dan ibu-ibu semua, ibu bapak semua dalam acara Destinasi Budaya Positif dari CGP Angkatan 7. Di sini saya mengambil tema Lisa Blackpink, di mana di sini lihat sampah, ambil, lalu kita buang dan kita pilah. Sebelum masuk ke materi ya Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu untuk motivasi kita supaya kita mau untuk ikut dalam komunitas, diantaranya yaitu kita ingin ikut komunitas praktisi yaitu guru penggerak. Gini Bapak Ibu pantunnya, rasanya enak masak opor, dibawa mama pergi ke kantor. Sekolah penggerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu. Ini selanjutnya sebelum saya masuk ke materi, bisa saya tayangkan dulu pembuatan video saya. Jadi di dalam kegiatan calon guru penggerak kita selalu diajari untuk membuat video interaktif, membuat materi-materi dari modul 1 sampai modul 3. Nah, ini salah satu bentuk materinya Bapak Ibu. Bisa ditayangkan Bapak Ibu. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kalah. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Bergerak menambah pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut penggerak majukan pendidikan. Untuk penggerak menghamba pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Untuk bergerak menghamba pada negeri, kreatif rancang pembelajaran. Agar potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, itu tadi video pembuatan saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah SD Tanah Tinggi 03. Di situ pada koneksi antar materi di situ terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di Indonesia, nilai dan peran dari guru penggerak, perwujudan visi misi melalui inquiry apresiasi atau bagja, kemudian lanjut kepada keyakinan kelas yang dimulai dari kesepakatan kelas terlebih dahulu. Koneksi antar materi di sini Bapak Ibu, visi murid di masa depan itu mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara ini anak itu harus belajar sesuai dengan kodratnya, di mana ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam kita lihat seperti di lingkungan SDN Tanah Tinggi 03, kita sesuaikan dengan alamnya di sini, misalnya lingkungannya, situasi sekolahnya. Untuk kodrat zaman kita sesuaikan dengan
kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Di mana zaman sekarang seperti Bapak Ibu tahu, semua serba online, serba YouTube, serba ya, jadi 4.0. Jadi memang sekarang itu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan sampai guru ketinggalan dengan muridnya. Guru harus selangkah lebih maju daripada muridnya, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita akan masuk kepada nilai dan peran guru penggerak. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu dituntut dalam belajar itu kalau bisa dia bahagia, Bapak Ibu. Jadi jangan tidak selalu anak itu berdasarkan materi saja, tapi bisa berdasarkan bakat dan minat anak tersebut. Visi guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, inovatif, berkebinekaan global, mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Tentunya akan sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu sekarang. Untuk nilai guru penggerak, jadi saat kita mengikuti pendidikan guru penggerak, kita harus menguasai nilai-nilai di dalamnya. Nilai guru penggerak di sini ada berpusat kepada murid. Guru harus memahami murid. Menghamba pada murid itu dalam arti bukan kita menghamba, tapi istilah kita memfasilitasi, mendukung, mendorong murid untuk aktif. Jadi berpusat pada murid. Selanjutnya mandiri. Sebagai guru kita harus mandiri. Seperti Bapak Ibu sekarang yang sedang mendaftar CGP angkatan 9 dan 10, itu contoh kemandirian untuk mencari ilmu secara sendiri. Mencari ilmu sendiri, mengembangkan diri, ikut pelatihan seperti Bu Labora, ikut pelatihan P2 KPTK 2, itu juga contoh mandiri dalam mencari ilmu. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita harus reflektif dalam setiap mengajar. Kita harus bisa mencari tahu apa kelemahan dan kelebihan kita saat mengajar. Selanjutnya kita harus bisa berkolaborasi dengan komunitas praktisi, dengan rekan sejawat, untuk kita menjadi kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya guru harus inovatif, memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan untuk mengembangkan sekolah demi pencapaian visi dan misi. Peran guru penggerak di sini, peran guru penggerak adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Minimal kita sebagai guru bisa memimpin di kelas dulu. Kalau udah bisa memimpin di kelas, baru kita bisa memimpin di lingkup yang lebih luas. Di guru diusahakan bisa memimpin kelasnya masing-masing. Yang kedua, mendorong kolaborasi. Di sini kita guru harus bekerja sama dengan orang lain, rekan sejawat, dengan guru dari sekolah lain, dengan orang tua, dengan komite, dengan kepala sekolah. Tentunya kita harus bisa menjalin kolaborasi yang baik dan aktif sehingga sekolahan bisa maju dalam mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, sebagai guru penggerak kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain. Itu bisa membimbing guru lain, bisa saling berkolaborasi dengan guru lain, bisa membantu apabila guru lain membutuhkan bantuan kita. Lanjut, untuk menggerakkan komunikasi partisi, kita sebagai guru penggerak harus aktif dalam misalnya PGRI, KKGC, KKGO, KKGA, seperti itu. Mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid diajak untuk aktif dan kreatif dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Visi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak serta mewujudkan personality yang memiliki profil pengajar Pancasila. Kesimpulan dari materi yang pertama adalah apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan peran, maka dapat menerapkan aksi nyata yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang nanti lanjutnya bisa diimplementasikan di tempat dia mengajar dan bisa dikembangkan, diaplikasikan
dan bisa menggerakkan komunitas lainnya. Visi harus sistematis, terukur, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk selanjutnya video kedua Mbak Neni bisa. Terima kasih Mbak Yani. Lanjut yang di budaya positif ya. Baik Bapak Ibu, ini masuk ke materi budaya positif, materi inti di sini. Budaya positif ini berawal dari visi misi yang ada di sekolah. Tentunya Ibu Kepala Sekolah SDN Tanah Tinggi 03 dalam merumuskan visi misi sudah berdiskusi, sudah rapat, dan sudah dibahas bersama oleh guru-guru semua. Jadi visi misi itu merupakan kesepakatan bersama dari kami yang akan kami laksanakan secara bersama-sama. Jadi visi misi itu merupakan suatu tujuan yang akan kami capai dari sekolah kami dalam 1 tahun ke depan. Itu disesuaikan dengan keadaan dari sekolah kami. Keadaan di sini bukan hanya yang positif saja Bu Pertiwi ya, bisa keadaan itu dari hambatannya apa, potensinya apa. Tentunya kalau potensi SDA guru itu juga sangat mendukung, sudah mendukung untuk pewujudan visi misi, fasilitas juga sudah terpenuhi. Tentunya ada potensi juga ada hambatan. Nah, hambatan disitulah yang menjadi PR untuk kita bersama supaya kita bisa mewujudkan visi misi kita. Di sini budaya positif itu adalah hal-hal positif yang akan menjadi suatu kebiasaan di sekolah kita. Jadi di SDN Tanah Tinggi 03. Nah, budaya positif itu dapat diwujudkan melalui disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Nah, di sini pendekatan terhadap anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri itu disebut disiplin positif. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Setiap kelas tentunya sudah membuat keyakinan kelas ya, Bapak Ibu, Bu Nafisa, ya, dan Bu Sari tentunya sudah mempraktekannya di kelas bahwa anak membuat kesepakatan, membuat keyakinan yang kemudian dilaksanakan bersama-sama. Untuk posisi kontrol di sini sebagai contoh kita melihat kepala sekolah itu dalam kita memberi hukuman itu tidak selalu kita itu harus selalu posisi penghukum.
Jadi ada 5 macam posisi kontrol dalam kita menerapkan peraturan di SDN Tanah Tinggi 03. Yang pertama itu memberi hukuman. Apabila anak melakukan salah, kita beri hukuman. Untuk yang kedua itu membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru seolah-olah anak supaya merasa bersalah kepada kita, itu kita menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Untuk poin ketiga yaitu sebagai teman, kita memposisikan diri sebagai teman bagi anak agar anak mau mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Kemudian posisi pemantau kita memantau anak apakah sudah melaksanakan peraturan sekolah dengan baik atau belum. Yang terakhir itu posisi manajer. Ini tentunya posisi yang paling bagus, di mana di manajer ini kita bisa mengontrol semua posisi itu bisa masuk. Dan tapi tentunya posisi manajer ini sulit. Kita perlu banyak latihan agar bisa masuk ke dalam posisi manajer. Meskipun dari kelima posisi ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi tergantung masalahnya kita pakai posisi yang mana sebagai posisi kontrol. Lanjut, untuk kebutuhan dasar anak-anak kan kita sudah seperti anak kita itu kebutuhan dasarnya mungkin kurang terpenuhi ya Bapak Ibu. Contohnya untuk bertahan hidup seperti lingkungan di sini, terus untuk kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya anak-anak kita perlu sekali kasih sayang dari kita sebagai guru. Mengingat mereka di rumah juga orang tuanya sibuk bekerja, ada yang tinggal sama nenek, itu jadi kita perlu memberi kasih sayang kepada anak agar anak bisa maksimal di sekolah. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat yaitu kebebasan. Ya kalau anak Tanah Tinggi 03 memang bebas sekali di sekolah, dalam arti di rumah dia nggak ada lapangan, di sini ada lapangan. Dia merasa senang, merasa happy datang ke sekolah. Tujuannya belum tentu untuk belajar, tapi bisa juga untuk bermain atau bermain bola atau seperti itu. Yang kelima untuk kesenangan, tentunya sama seperti yang kebebasan tadi. Anak-anak kita cenderung mungkin alasan mereka ke sekolah itu untuk bebas dan senang karena mereka tidak mendapatkannya di rumah. Selanjutnya saya di sini sudah melakukan aksi nyata selama kurang lebih prosesnya dari pembelajaran modul 1 sampai 1.4 itu 2 bulan. Di situ aksi nyata saya mengenai desimulasi budaya positif. Di situ kita sepakati itu untuk Lisa Blackpink, di mana lihat sampah, ambil, buang dan pilah. Kenapa saya memilih Lisa Blackpink? Karena di sini untuk seperti yang Bu Pertiwi katakan untuk zero sampah, kemudian untuk memilah sampah. Kebetulan sama wakil kepala sekolah sudah disediakan bank sampah, Pak Aib itu ada. Kalau sampah plastik sudah ada di situ. Dan lanjutnya itu saya membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mbak bisa ditayangkan itu Mbak, terima kasih. Di sekolah kami usul visi dan misi itu prosesnya adalah kita laksanakan dengan rapat dengan guru untuk saran dan pendapat dari guru sesuai dengan
Terima kasih. Nama saya Julia. Saya jadi kami pernah menjadi satu tim dalam kompetisi pembuatan soal ujian nasional maupun kolektor hasil ujian nasional. Selain itu kami juga sering melakukan sharing yang berkaitan dengan pembuatan soal khususnya puisi serta sharing mengenai pembelajaran. Semoga kami selalu menjadi partner kerja yang solid dan dapat menjadi support bagi teman-teman sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali. Saya senang berada dengan Bu Yenti. Belajar IPA, praktek IPS, dan melaksanakan tugas manajemen matematika. Saya senang belajar masuk Bu Yenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kita kemarin, hari ini kita melakukan apa, Nana? Kesepakatan
berikut tadi visi misi dari SDN Tanah Tinggi 03 Pak Aib, dan selanjutnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dari kelas 6A SDN Tanah Tinggi 03. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Bu Yanti yang sudah memaparkan materinya ya. Mudah-mudahan semuanya sudah paham atau masih bingung. Yang bingung tenang aja ya. Akan ada sesi tanya jawab bagi yang bingung. Yang lain Bisa ice breaking dulu biar lebih semangat. ice breaking ya. Baik. Oh, biar gak ngantuk ya Pak Habib, kayaknya lapar apa ngantuk Pak? Saya mau ajak es breaking sedikit aja. Bukan mengasah otak ya, biar pikiran kita bergerak sama kayak Bu Yanti ya, bergerak terus. Ya hasilnya hamil kata Bapak tadi. Tentu Ibu Bapak ya sebagai guru SD tahu lagu Bintang Kecil ya. Bintang kecil di langit yang biru, gitu kan lagunya kan. Nah tapi kita ganti setiap akhir suku kata, bukan suku kata, setiap akhir kalimat ganti dengan kecil. Contoh ya, bintang kecil di langit yang kecil, amat kecil, menghias yang kecil. Aku kecil, terbang dan mengecil, jauh kecil, ke tempat yang terkecil. Nah, bisa nggak Pak? Bu? Bisa. Coba, kita coba ya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang kecil, amat kecil, menghias yang kecil. Aku kecil, terbang dan mengecil, jauh kecil, ke tempat yang terkecil. Jadi kecil semua. Mau lagi nggak Bu Yanti? Boleh. Boleh. Lagi. Lagunya lagu Pak Bib masih lapar? Lagunya lagu ini ya. Turut ayah ke kota. Apa tuh? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, tapi kita ganti dengan kata tanya. Pada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa, ku duduk di mana. Bisa nggak Pak Bu? Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa, mengendarai apa supaya apa jadinya. Supaya apa jalannya. Apa gitu. Coba ya. Jadi kata-kata bendanya atau kata kerjanya diganti dengan kata tanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa, ku duduk di mana. Ku duduk samping siapa yang sedang mengapa, mengendarai apa supaya apa jalannya. Hei, apa. Ya, cukup ya Pak Habib semuanya. Ya Pak Habib Cukup Bapak lagi, Bapak Ibu, saya punya es breaking satu lagi. Oh, ya sudah, sekarang silakan Bu Yanti. Ikuti kata-kata saya ya Bapak Ibu. Bebek, angsa, bebek. Bebek, angsa, bebek. Ada angsanya Pak Aib. Nah, Bapak. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Ini yang terakhir nih, yang ketiga nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti harus bisa tebak nih mana yang itu yang lebih banyak. Bebek, ayam, angsa. Bebek, ayam, angsa. Berapa yang paling banyak?
Bebek ya. Berapa yang paling banyak? Oh, berapa yang paling banyak ya? Ingat kata-kata awalnya. Kan berapa yang paling, ikuti kata-kata saya. Ketika saya ngomong berapa yang paling banyak, berarti Bapak Ibu banyak. Menirukannya berapa yang paling banyak? Kan keren ya Bapak Ibu. Melek. Keren ya Bapak Ibu. Jadi itu SPV-nya bisa dipakai. Bukan ngitung bebeknya Pak Habib. Bukan ngitung bebeknya Pak. Ikuti kata-kata saya. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Sudah paham ya. Berarti nggak pada konsen ya? Konsen ya, udah ngantuk. Ya, Bu Labora, Bu Pertiwi, Bu Sari. Bu Labora, Bu Pertiwi, Bu Sari. Pak Habib, Bu Karmini. Pak Ain, Bu Feti. Pak Ain, Bu Feti. Siapakah yang paling cantik? Siapakah yang paling cantik? Iya, kirain jawabannya Pak Habib yang paling cantik. Akhirnya udah konsen semua Bu. Akhirnya udah konsen semua. Pak Habib masih belum? Tapi masih belum udah kan? Waduh, ini kayaknya. Masih mikir Babin. Babin masih mikir. Malu hari Jumat. Dilanjut lagi nanti ya. Mungkin Pak Habib butuh 10 soal lagi mungkin. Ya, khusus untuk Pak Habib nanti dilanjut setelah webinar ya Pak Habib. Baik, untuk selanjutnya Bu Neneng. Ya. Baik, terima kasih. Sudah melek semua ya Bu, Pak. Baik, kita lanjut ya. Tadi mungkin ada beberapa teman kita yang masih penasaran ya. Saya buka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dulu ya, satu-satu. Nanti kalau waktunya cukup ditambah satu lagi ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Guru. Saya persilakan. Ya silakan Ibu Sari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin memberikan pertanyaan. Bagaimana tindakan kita apabila saat perumusan visi misi tidak bisa dilaksanakan oleh semua guru? Nah, tindakannya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Bu Neneng, ini mau langsung dijawab apa kita tampung dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja lah. Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Sari. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Bu Sari. Nanti apabila Bapak Ibu ingin menambahkan atau mencoba menjawab juga, silahkan. Jadi pertanyaan dari Bu Sari tadi kan, bagaimana apabila visi misi tersebut tidak didukung oleh semua warga sekolah. Nah, sebetulnya visi misi kita yang ada di SDN Tanah Tinggi 03 itu dibuat oleh kepala sekolah dan guru-guru melalui rapat pleno. Jadi memang kita sudah rapat bersama, berdiskusi bersama, berdasarkan kesepakatan bersama, tentunya dari voting atau dari kesepakatan terbanyak di dalam rapat. Nah, untuk kedepannya pasti namanya kita orang dewasa, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Namun di sini kita bisa, kalau menurut saya nih, apabila ada yang kurang mendukung, bisa kita dengan berbagai tahap. Salah satunya yaitu inquiry Bagja, inquiry apresiatif Bu Sari dengan Bagja. Bagja itu kita melakukan pendekatan dengan cara membuat pertanyaan, lalu kita mengambil tindakan, terus gali impian dari hal tersebut, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Di sini kita bisa meminta kesempatan kepada guru tersebut. Tolong beri kesempatan kami untuk mewujudkan visi misi tersebut supaya bisa terwujud. Percayakan kepada kami bahwa visi misi tersebut memang yang terbaik untuk sekolah kita. Gitu. Kalau dia masih belum bisa mendukung juga, mungkin ada kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah, mungkin bisa personal, ngomong dari hati ke hati dari kepala sekolah kepada guru tersebut. Begitu Bu Sari. Barangkali Bu Pertiwi mau menambahkan Bu Pertiwi? Baik.
Sudah Bu Sari? Sudah Bu Sari ya. Jadi intinya saling percaya ya, Iya. mendukung ya, tanggung Saling jawab. mendukung, saling Nah, percaya. tapi ujung-ujungnya selalu harus ada kebijakan dari kepala sekolah tetap ke sana ya. Nah, kita berpedomannya kepada kebijakan kepala Iya, sekolah. siap. Selanjutnya sesi kedua, pertanyaan kedua ya, masih bisa ada waktu. Ya silakan Ibu Feli Karisma. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan Bu Yanti tadi, saya masih ada yang bingung. Apa perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Fetri atas pertanyaannya. Di sini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melaksanakan semua belum di kelasnya masing-masing? Sudah. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Fetri, kesepakatan kelas itu kita gunakan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kelas kita naik ke keyakinan kelas. Di sini kesepakatan kelas itu kan macam-macam Bu Fetri. Kadang anak memunculkan ide, ada yang bersifat positif, ada yang kurang pas dengan kelas kita. Nah, di situ kesepakatan kelas merupakan bagian dari keyakinan kelas. Nah, kesepakatan yang positif, kesepakatan yang bisa kita pakai, itu akan naik menjadi suatu keyakinan kelas. Hal-hal yang positif, intinya kita ambil yang hal-hal yang positif saja untuk menjadi keyakinan kelas. Contohnya misalnya anak pengennya begini, boleh makan ya Bu pada saat pelajaran. Nah, itu kita lihat lagi, kira-kira itu efektif tidak untuk dijadikan suatu keyakinan kelas. Kalau nggak efektif ya kita nggak, kesepakatan itu tidak lanjut lagi untuk menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bu Fetri. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Sudah cukup ya. Baik, tadi sudah sesi tanya jawab sudah ya Bu Yanti ya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai destimulasi positif dengan tema Lisa Blackpink, lihat sampah, adil, buang dan pilah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih ada kurang. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata yang saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Semoga desimilasi ini kan tindakan ya, bisa berjalan lancar ya, lalu bisa terrealisasi di sekolah kita. Ya kebetulan Bu Yanti ini Lisa BP ya, lihat sampah, BP-nya apa Bu tadi? Buang dan pilah. Ya, jadi sesuai dengan kita sekolah Adiwiyata ya, menuju sekolah Adiwiyata ya. Itu namanya simbiosis mutualisme ya Bu Yanti ya. Bu Yanti dengan sekolah ya, seperti itu. Baik, acara demi acara sudah kita laksanakan ya. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.